وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah dan diberikan kita istiqomah sampai akhir hayat kehidupan kita. Sahabat, di zaman sekarang ini kita sudah banyak lihat dan perhatikan munculnya dai-dai, munculnya juru-juru dakwah yang mengajak kepada hal-hal yang bertentangan, berseberangan, dan bahkan bertabrakan dengan ajaran Islam yang sahih. Tetapi orang-orang ini tidak menyadari, bahkan mereka menganggap bahwa diri mereka lah yang benar, bahwa mereka inilah yang benar-benar di atas ajaran Islam, bahkan menganggap bahwa orang di luar mereka adalah orang-orang yang sesat. Dan itu terus berlanjut. Munculnya dai, kemudian munculnya lagi dai yang lain, ya, dan bahkan dai-dai itu sendiri tidak memahami bahasa Arab, tidak mengerti tentang, ya katakanlah asbabun nuzul dari ayat Quran, tidak memahami hadis-hadis Nabi. Mereka hanya sekedar bercerita, ya, kemudian mendongeng, bercerita ini, cerita itu. Bahkan mereka kemudian menyebarkan mimpi-mimpi mereka hadapan masyarakat, dan seakan-akan mimpi-mimpi itu, dongeng-dongeng mereka itu adalah merupakan sumber kebenaran. Dan mereka kemudian memfitnah orang-orang yang menyebarkan akidah, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, dianggap sebagai orang-orang yang sesat. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai orang awam, sebagai orang yang baru menuntut ilmu, menghadapi fenomena seperti ini? Ya, ini sudah lama kita sering jumpai, ya, dan akhirnya ketika misalnya para ulama turun tangan, MUI bisa turun tangan, ya, atau orang-orang yang berkompeten juga turun tangan, barulah dicap bahwa ini adalah aliran sesat, orang ini adalah sesat. Baru kemudian masyarakat sadar bahwa orang yang selama ini mereka itu, yang mereka ikuti itu adalah orang-orang yang tidak beres akidahnya dan pemahaman agamanya. Nah, kita sebagai seorang muslim yang disuruh untuk senantiasa menuntut ilmu, hendaklah kita senantiasa merujuk kepada pemahaman orang-orang yang pertama kali belajar Islam, yaitu para sahabat. Kemudian orang-orang setelah itu, yaitu para tabi'in dan atba' tabi'in. Patokan kita, ya, adalah itu. Bagaimana dahulu para sahabat belajar agama dari Rasulullah, dan bagaimana para tabi'in dahulu belajar kepada para sahabat, dan bagaimana atba' tabi'in dulu belajar kepada para tabi'in, dan kemudian setelah itu orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kita untuk melihat kebenaran agama itu bukan bagaimana Islam berada di suatu negara lalu kemudian ia mengklaim bahwa Islam yang di negaranya itulah yang paling benar, seperti kita tinggal di Indonesia, Nusantara, kemudian menganggap bahwa Islam Nusantara itu adalah yang paling benar. Islam yang dari Arab salah. Gimana kalau dari negara yang lain misalnya, yaitu Mesir, Pakistan, dan yang lain-lainnya? Ya, mereka semua mencap bahwa Islam yang benar itu adalah Islam yang berasal dari negara mereka, dan kemudian mereka melupakan asal muasal Islam itu dari mana. Bahkan banyak di antara mereka yang dengan sengaja memfitnah, yaitu negara yang Islam itu berasal darinya. Bahkan mereka tidak segan-segan mencela, yaitu para ulamanya, ya, para syekhnya yang berada di atas manhaj salaf. Bisa kita perhatikan orang-orang sekarang dengan seenaknya, mereka itu kebanyakan berpikir bahwa mereka tidak akan diperhitungkan nanti di hari kiamat. Ucapan-ucapan mereka, fitnah-fitnah mereka, kebencian-kebencian mereka kepada negara Saudi misalnya, ya, atau kepada para ulama salafnya, ya, seakan-akan tidak diminta tanggung jawab. Nah, cukuplah bagi kita seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasul pernah mengatakan, khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Jadi kata beliau, sebaik-baik masa, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah pada masa. Jadi sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, yaitu saat zaman sahabat, kemudian orang-orang setelah itu yaitu para tabi'in, dan kemudian orang-orang setelah itu yaitu atba tabi'in. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi kita kalau ingin belajar Islam dan kita berada di atas jalan yang benar, ikutilah bagaimana dahulu para sahabat belajar agama kepada Rasulullah. Kemudian juga kita lihat bagaimana dulu para tabi'in belajar kepada para sahabat, dan bagaimana dulu tabi'ut tabi'in atau atba tabi'in belajar kepada guru mereka dari kalangan tabi'in. Itu adalah sebaik-baik manusia. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan khairu, sebaik-baik umat. Jadi sejak zaman Nabi dahulu sampai nanti hari kiamat, sebaik-baik zaman itu ya zaman sahabat. Sebaik-baik zaman itu ya ada tabi'in, dan sebaik-baik zaman itu ya atba tabi'in. Dan tidak akan berubah, nggak akan menjadi sebaik-baik zaman. Sebaik-baik umatku itu adalah umat Islam yang ada di negeri kita, atau yang ada di negeri Mesir, atau yang berada di Bangladesh, atau yang di India atau Pakistan. Tidak. Karena udah jelas kata Nabi, sebaik-baik ia manusia, sebaik-baik umatku, bahkan dalam ayat khairukum, sebaik-baik kalian, ya, itu adalah masa di mana aku diutus pada masa itu. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana Islam itu baik, benar, yang harus kita ikuti adalah bagaimana dahulu zaman para sahabat, zaman para tabi'in dan atba. Itu yang kita ikuti. Ya, jangan kemudian kita mengikuti ya gaya Islam orang zaman sekarang, ya, atau kelompok-kelompok tertentu, ya, atau ormas-ormas tertentu. Bukan itu patokan kita. Bukan itu barometer kita berada di atas kebenaran. Barometer kita adalah mengikuti para sahabat, tabi'in dan atba tabi'in. Ya, karena semua mereka selalu merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan juga kepada hadis-hadis Nabi, ya, dan kemudian mereka senantiasa mengawali, ya, mereka itu memprioritaskan dakwah itu kepada akidah tauhid dan sunnah Nabi, dan mereka adalah orang-orang yang memerangi perbuatan syirik dan perkara-perkara bid'ah. Maka kalau kita ingin seperti mereka, ya, atau kita ingin sebaik-baik manusia, kalau kita ingin sebaik-baik kalian atau sebaik-baik umatku, maka adalah kita mengikuti jejaknya para sahabat, tabi'in dan atba tabi'in. Insyaallah dengan begitu kita akan mendapatkan keselamatan. Ya, semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus, ya, kepada akidah yang sahih sampai akhir kehidupan kita, dan mudah-mudahan mereka-mereka yang menyimpang, menyeleweng dari jalan yang lurus, mudah-mudahan Allah juga memberikan hidayah kepada mereka, memberikan kesadaran kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan yang seharusnya, yaitu mereka tempuh, yaitu jalannya para sahabat Nabi, karena dengan bimbingan Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم